Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa pasti, bukan? Berjumpa kembali dengan program Bara hari ini, hari yang ke-7 di ibadah Rally Doa Pentakosta. Kami mengucap syukur kita bisa berjumpa lagi malam hari ini dan kita bisa belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar kembali akan firman-Mu dan merenungkannya dan melakukannya dengan takut akan Tuhan. Berkati seluruh pemirsa, pendengar yang menyaksikan program ini. Selama firman Allah disampaikan, mereka akan diberkati dan diberi kesanggupan untuk melakukannya. Terlebih-lebih jemaat-jemaat-Mu dan umat-umat-Mu, berkatilah mereka. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semalam saya bicara tentang karunia-karunia roh. Dan saya malam ini akan bicara tentang hidup dipimpin oleh roh. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya cukup sampai di situ dulu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ayat ini sangat luar biasa. Ya. Dikatakan roh yang dijanjikan itu, roh yang akan membawa atau memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan dibawa ke dagingan. Nah, contohnya saudara di dalam Roma pasal yang ke-8, di sana dikatakan, atau Galatia 5 dulu kita lihat ya. Galatia 5 dikatakan dalam ayat 16, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, apa itu keinginan daging? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Lalu dikatakan lagi di sini, ya, ayat 16 dikatakan, ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ayat 19, perbuatan daging nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, jadi kalau orang itu hidup dipimpin oleh roh, perhatikan, dia akan menjauhi yang namanya hawa nafsu, kedagingan, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu dalam konteks ini dikatakan roh itu akan membawa kita di dalam kebenaran. Kita akan dipimpin kepada kebenaran, yaitu melakukan kehendak Allah. Nah, yang dikehendaki Allah adalah hidup dalam kebenaran. Karena roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Artinya apa? Kita akan diajari akan kebenaran. Karena firman Allah tadi kalau kita baca seterusnya sampai ayat 15 dikatakan roh akan memberi pengertian kepada hal-hal yang akan datang. Jadi saudara, roh itu akan memberi pengertian, akan mengajar kita, menuntun kita untuk ngerti dan mampu melakukan kebenaran. Itu yang dikatakan dipimpin oleh roh, saudara. Nah, ketika kita mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka kita akan jauh daripada perbuatan-perbuatan daging. Maka perbuatan daging akan semakin terkikis, semakin kalah. Dan yang ada hanya pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Kenapa saudara kita harus hidup dalam kebenaran? Orang yang dikuasai daging, dikatakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, maka akan mati. Orang yang hidup dalam daging, dia akan mati. Mati apanya saudara? Mati rohaninya, mati perasaannya, ya, mati. Akhirnya saudara kita melihat
orang-orang yang hidup dalam kedagingan, hidupnya tidak karuan. Tapi lihat orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia akan hidup di dalam kebenaran, karena Roh itu membawa kita kepada kebenaran. Kita dipimpin, diajari, diberi pengertian, ya, yang salah diberitahu. Nah, inilah Tuhan Allah kita, ya, Tuhan yang luar biasa, yang menurunkan Roh Kudus dan akan menghibur kita. Selain itu dia akan memimpin kita di dalam kebenaran. Kesimpulannya adalah, saudara, mari hiduplah di dalam pimpinan Tuhan. Kita menundukkan diri dalam kehendak Allah, dipimpin dalam kebenaran firman Allah. Lalu mari kita tinggalkan perbuatan berbakat ini, yaitu hawa nafsu, percabulan dan yang lain sebagainya. Saudara, itulah yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Kiranya firman Allah ini akan memberkati dan membekali Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan dan melihat acara ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita lanjutkan dalam doa-doa kita di rumah masing-masing sampai hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar, dan berkati seluruh umat-umat-Mu dan para pendengar, para pemirsa yang mengikuti lewat WA maupun Facebook maupun lewat YouTube. Semua diberkati Tuhan dan diberi kemampuan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berjumpa lagi besok malam di hari yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati.